Haji adalah satu bentangan sejarah panjang dari penciptaan Nabi Adam kemudian sampai kabul anbiya Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Itu tuh dirangkum dalam satu rangkaian amaliyah haji. Jadi kita dituntut di dalam buku ini itu untuk memahami bahwasanya haji itu merupakan panggung kecil dari bentangan sejarah yang sangat panjang dan memiliki nilai filosofis yang sangat dalam. Di dalam buku ini Ali Syariati menasihati kita semua, haji itu betul-betul yang paling penting adalah pendalaman makna itu. Sehingga ketika berhaji nanti kita bukan hanya gelar kita pernah berhaji, namun lebih dalam dari itu karena kita tahu makna puncak dari rukun Islam ini apa. Genten-gentenaten. Di dalam buku ini membagi dalam beberapa bagian. Yang pertama entering miqat atau becoming one. Ketika pertama kali kita haji itu diawali dari miqat atau batas akhir. Nuwun sewu, saya menggunakan istilah yang mungkin kurang nyaman didengar, tapi karena memang bahasanya Ali Syariati ini puitis, bahasanya cukup membangkitkan semangat itu. Lah, mikot kata beliau itu batas akhir kita harus meninggalkan kebinatangan kita. Dan itu sedereng yang melebet Mekah ada batas yang namanya mikot, di mana kita juga di situ mengucapkan niat haji. Kita memakai pakaian ihram itu di mikot. Jadi dalam buku ini Ali Syariati mengatakan bukan hanya sebatas geografis ketika memasuki Mekah, namun simbol transformasi total manusia. Transformasi dari kita, nuwun sewu, misal ngapunten sebagai analogi, manusia itu memiliki sifat kebinatangan sebagaimana serigala. Serigala itu biasanya dia berkoloni namun untuk memangsa. Lah kadang kita manusia memiliki tabiat seperti itu. Untuk memangsa dia butuh kawanan. Nggih, kados kawanan serigala niku. Maka kalau kita memiliki hal demikian harus ditinggalkan ketika masuk Mekah. Itu batas terakhir geografis kita untuk menanggalkan jabatan, sifat kebinatangan kita dan seterusnya, sehingga menjadi becoming one, menjadi satu kesatuan. Ngaten. Dan menggunakan pakaian ihram itu sama kurang lebih seperti kita mengenakan pakaian terakhir kita nanti kalau mau dikubur, yaitu kain kafan. Jadi semua dalam suasana yang sama, kita bertamu ke rumah Allah, sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, di mana semua kebanggaan kita, jabatan kita, pakaian-pakaian berjahit kita itu kita tinggalkan. Karena ternyata yang membedakan pakaian itu jahitannya, mungkin kainnya sama, tapi kalau jahitannya beda, wah, kelambine apik, nggone wong sugih. Lah jadi akhirnya seperti itu. Maka dengan menggunakan kain kafan, semuanya harus menyadari becoming one, menjadi satu. Ngaten. Dengan kesadaran inilah panggilan Allah, di mana semuanya sudah selesai, kebanggaanmu selesai, kebinatanganmu juga sudah harus selesai. Ngaten. Baru setelah kita lepaskan semuanya ego kita menjadi kesatuan manusia yang kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati, pasti kita ketemu Allah kembali, maka semuanya sudah harus kita buang jauh-jauh di batas terakhir yang bernama mikot itu. Kemudian Ali Syariati memandang kain kafan tadi, mengingatkan manusia bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat. Raja saged seda, rakyat biasa juga saged seda. Dan namanya kematian, kita tidak harus cari tahu penyebabnya. Harus tua dulu apa sakit dulu baru mati, kan nggih mboten. Ngaten. Jadi semua entah itu raja sampai rakyat jelata harus memiliki kesadaran ini. Pokok-pokok isi bagian di dalam fasal ini, di fasal pertama,
Mikot adalah titik perubahan. Seseorang tidak boleh memasuki haji dengan kepribadian lamanya. Mikot menjadi gerbang revolusi diri dari manusia yang sibuk dengan dunia, kemudian menuju manusia yang sadar tujuan hidupnya. Nah, ini poin yang ada di dalam mikot. Kemudian 2, ihram adalah pelepasan identitas palsu. Menurut syariati, jas, seragam, atribut, perhiasan, bahkan parfum adalah simbol dunia sosial yang membentuk kesombongan manusia. Saat ihram, semua mesti dilepas, semua menjadi sama, semua menjadi manusia kembali, sebagaimana Abdullah, hambanya Allah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga di dalam pasal pertama ini, inilah inti penting bagian tersebut. Haji dianggap sebagai latihan persatuan umat, becoming one tadi. Tidak ada ras, hitam dan putih, tidak ada nasionalisme. Mangke teng akhirat mboten badhe di tanglet niku nggih napa sekang ndi niku mboten. Tidak ada kasta. Tidak ada kasta, kemudian tidak ada elitisme. Semua bergerak menuju satu pusat, yaitu Ka'bah. Syariati melihat ini sebagai simbol tauhid. Lah niki nggih, haji di dalam bukunya Syariati itu syarat historis, filosofis sangat padat dengan simbol-simbol, yaitu satu Tuhan, satu kemanusiaan, satu arah perjuangan. Kemudian yang keempat, tentang larangan ihram, yaitu makna pendidikan, yang berarti juga kadang aqobah, hukuman, ngaten. Konsekuensi. Larangan ihram memiliki makna pendidikan, yaitu ketika kita berburu, maka ada larangan berburu di sini, berburu. Kemudian memotong rambut, memakai wewangian, kemudian hubungan suami istri. Ditafsirkan sebagai latihan atau pengendalian diri dari disiplin spiritual. Manusia diajarkan satu, untuk menahan hawa nafsu, hidup yang sederhana sehingga bisa berfokus terus menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Kemudian dalam bagian selanjutnya, dalam bab selanjutnya di sini bahasa Inggrisnya itu declaring your intention atau niat, menyatakan niat. Ahli syariati menjelaskan bahwasanya niat dalam haji bukan sekedar ucapan lisan atau formalitas ibadah. Menurutnya, niat adalah keputusan eksistensial, kesadaran arah hidup, dan deklarasi perubahan diri di hadapan Allah. Ingkang wau nggih. Kita harus betul-betul nyatakan di hadapan Allah, kita janji kita tinggalkan sifat kebinatangan kita, sifat sombong kita, tentang pangkat kita, tentang macam-macam lainnya kita tinggalkan. Ia memandang bahwasanya manusia modern sering hidup tanpa arah, tanpa kesadaran, hanya mengikuti ritme atau rutinitas sosial. Ampun bakune nopo nggih, tabiat kita mengikuti, tabiat kita mengikuti. Karena itu, niat dalam haji adalah momen ketika seseorang memilih dengan sadar kemana hidupnya akan diarahkan. Ngaten. Kemudian pokok isi declaring your intention atau pokok isinya di dalam niat. 1. Niat adalah kesadaran total. Syariati menolak pemahaman niat yang hanya cukup di dalam hati atau sekedar lafaz ritual. Tidak, dados mboten dianggap nggih niat kok mung nang ati tok kados niku. Menurutnya, niat berarti mengetahui apa yang dilakukan, mengapa melakukan, dan untuk siapa hidup ini kita jalani. Kinten-kinten harus melibatkan hal itu di dalam niat kita. Ia menggambarkan bahwa banyak manusia bergerak, bekerja, beribadah, tapi sebenarnya tidak sadar tujuan hidupnya. Haji memaksa manusia berhenti sejenak dan bertanya, aku sebenarnya sedang menuju siapa? Kesibukan kita, ibadah-ibadah kita itu sedang menuju siapa? Cok, nopo kesupen, misal ngapunten sangat karena kebanyakan di losari pedagang, orang yang berniaga,
Nggih awale pun mantep inyong kerjali nggo anak pojok insyaallah bagian daripada ibadah. Ngaten nggih. Tapi ketika sudah sibuk dalam transaksi, hal itu cok kelalen. Lebih banyak kesupene napa deling-eling terus niki. Kata kesupene nggih, sing penting pokoknya untungnya gede misalnya niki. Jadi kita akan lupa dengan hal-hal seperti itu. Maka sering kata ahli syariati, kita itu cok kesupen kita mau ngapain atau ngapain untuk apa, itunya suka lupa. Kemudian poin yang kedua, niat adalah pemutusan dari selain Allah. Dalam haji, seorang meninggalkan rumah, pekerjaan, status, keluarga, kenyamanan, itu sebuah simbol bahwasanya perjalanan menuju Allah menuntut keberanian melepaskan ketergantungan kita atas dunia. Niat menjadi deklarasi bahwa pusat hidup bukan lagi dunia, tetapi Allah Ta'ala. Yang ketiga, manusia harus memilih jalan hidupnya. Syariat menekankan manusia bukan benda, bukan juga robot sosial, bukan makhluk pasif. Dengan niat, manusia menentukan sikap, menentukan arah, dan bertanggung jawab atas pilihannya. Karena itu, niat dalam haji bukan pasif, tetapi tindakan yang sadar, tindakan yang mesti revolusioner, dan tindakan pembebasan kita atas apa-apa yang membelenggu tadi niku. Yang keempat, talbiyah sebagai jawaban atas panggilan Allah. Setelah niat jamaah membaca labaik Allahumma labaik. Menurut syariati, talbiyah bukan sekedar bacaan ritual, tapi jawaban manusia terhadap panggilan Tuhan sejak zaman Nabi Ibrahim. Oke? Sejak Nabi Ibrahim terus manusia terus diundang sama Allah. Jadi bukan hanya bacaan secara lisan saja, tapi betul-betul kesadaran bahwasanya saya diundang. Bukan malah menjadi alasan anu nyongurung dipanggil Gusti Allah. Kan ini kewajiban, suka tidak suka nggih sifatnya nggih. Kalau kita mampu secara fisik, kemudian secara harta, secara waktu, ya maka sudah tertimpa sebuah kewajiban untuk berangkat haji, bukan tentang nyongurung terpanggil, mboten ngaten nggih. Karena memang panggilan ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Maknanya, aku datang ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku siap meninggalkan ego dan dunia. Ia menggambarkan talbiyah sebagai satu seruan kebangkitan jiwa. Terus jiwanya pun merdeka ini. Deklarasi penghambaan. Nah inilah yang kemudian Said Nursi itu mengatakan ketika aku menjadi hamba Allah, maka aku menjadi raja, penguasa untuk diriku sendiri. Ngaten, Said Nursi mengatakan begitu. Maka ketika beliau di penjara, kalian hanya memenjarakan jasadku saja, kata Imam Hambal, kata Sugi nggih. Ketika di penjara tidak bisa memenjarakan aku sebagai raja atas diriku, karena yang wajib untuk saya hambakan hanya Allah. Bukan saya menghamba karena ketakutan di penjara, hanya takut karena diancam, bukan. Tapi ada wa'dul haq, ada janji Allah yang benar-benar nyata. Siapkan surga bagi orang yang bertakwa, tapi juga siapkan nerakanya bagi orang-orang yang mendurhakainya. Ini luar biasa Said Nursi. Saya lanjut. Kemudian syariati menggambarkan talbiyah sebagai seruan kebangkitan jiwa tadi nggih, kemudian deklarasi penghambaan dan sumpah perjalanan menuju tauhid. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada zat yang patut kita sembah, patut kita takuti kecuali hanya Allah. Jadi pemurnian tauhid terjadi di sini. Yang kelima, niat harus mengubah kehidupan. Syariati mengkritik orang-orang yang berhaji tetapi zalim, korup, sombong atau cinta dunia secara berlebihan. Menurutnya, jika niat benar, maka hidup setelah haji harus berubah. Karena niat sejati melahirkan kesadaran, kesadaran melahirkan tindakan, tindakan melahirkan transformasi. Nah ini ingin saya sisipi betapa memang Masya Allah luar biasa ketika Imam Bonjol baru pulang haji, maka melakukan perjuangan atas hak Indonesia merdeka, ngaten nggih.
Kemudian ada pahlawan yang kita kenal, Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Beliau mulai berjuang itu kan ketika sepulang haji. Dan tentu founding father kita, pendiri persyarikatan kita, Kiai Darwis atau Ahmad Dahlan. Betapa haji yang kedua ketika bertemu dengan dua tokoh influence-nya yang mempengaruhi cara pergerakan, cara pikir, pola pikir, pergerakan, beliau mendirikan Muhammadiyah selepas berhaji. Maka memang kita tahu sejarah Indonesia ini cukup membahayakan. Kalau ini orang-orang yang dari Mekah pulang cok gawe ontran-ontran, maka dikumpulkan, dikelompokaken, maka disematkan nuwun sewu gelar H di depannya. Ben saged klasifikasinya kepenak oke H kudu D. Awasi harus niku kinten-kinten. Jadi gelar H itu sebetulnya mulai mentradisi sejak zaman penjajahan. Terkhusus karena memang penjajah kita Belanda itu mengutus sinten Senok-Horgon, nggih. Pelafalannya salah napa mboten niki? Senok-Horgons. Itu Abdul Ghafur, nggih. Abdul Ghafur nama Islamnya. Itu memang beliau konon hafal Quran, bahasa Arabnya luar biasa, bahkan banyak dapat pujian dari ulama-ulama Nusantara. Namun demikian ternyata beliau pulang ke kampung halaman, konon katanya ya jadi Kristen kembali. Namun sempat memiliki keturunan di Indonesia, namanya Senok-Horgonse itu atau Abdul Ghafur. Nah, dari situ maka memang menjadi hal yang masuk akal ketika Indonesia terjajah sedemikian lamanya, karena kelemahan-kelemahan orang Islam sudah dipelajari dulu. Alhamdulillah hadirnya tokoh yang luar biasa, yang saya secara pribadi dan mudah-mudahan kita semua mengaguminya beliau adalah Kiai Dahlan dengan pembaharuannya. Mudah-mudahan spirit akidah transformasi ini menjadi bagian dari kita. Bagaimana Al-Ma'un ditransformasikan menjadi ratusan rumah sakit, ribuan sekolahan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini juga sedang membangun pabrik infus, dan kemudian setelah memproduksi AC untuk rumah-rumah sakitnya, sekarang insya Allah akan memproduksi lampu, sehingga kalau misal saja sekolahan, musola atau masjidnya Muhammadiyah menggunakan lampunya Muhammadiyah, insya Allah, masya Allah, mudah-mudahan dari umat diolah oleh umat yang akan dikembalikan untuk kemakmuran umat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini akidah transformasi yang diusung oleh Muhammadiyah. Jadi tidak hanya niat saja, namun juga tindakan itu harus mencerminkan niat. Ngaten nggih. Kemudian inti pemikiran syariati pada bagian ini, bagian declaration niat nggih, niat ini, haji bukan wisata religius, bukan tradisi sosial, bukan juga gelar kehormatan, tetapi perjalanan sadar manusia menuju Allah dan pembebasan dirinya dari penghambaan selainnya. Dalam bagian Ka'bah, Ali Syariati menjelaskan bahwasanya Ka'bah bukan sekedar bangunan suci yang menjadi arah sholat umat Islam saja, namun menurutnya Ka'bah adalah simbol pusatnya tauhid, pusatnya persatuan umat, dan lambang arah hidup yang benar. Karena kubus nggih sama sisinya, sehingga menyembah kita arahnya dari berbagai arah bisa. Kalau di Mekah, nek teng Indonesia ngadep kulon, bisa saja satu saat mudah-mudahan yang sudah haji lagi, yang belum haji mudah-mudahan diberi kesempatan Allah berhaji nggih. Satu saat mungkin kita menyembah ke arah, menyembahnya tetap Allah nggih, ke arah timur bisa jadi. Nggih. Seperti itu. Jadi dari berbagai arah itu. Syariati berusaha mengubah cara pandang pembaca. Ka'bah bukan objek untuk disembah. Nah, ini tadi saya bahas, tetapi pusat orientasi manusia menuju Allah. Orientasi kita tetap ke
Allah. Lagi neng kulon kok ngadepe maring timur, ya tetap berarti kita harus orientasinya tetap ke Allah, walaupun dari arah timur, dari arah barat dan seterusnya lah. Ngaten. Pokok isi the Ka'bah. Ka'bah bukan berhala baru yang kita secara keyakinan misal nopo nggih dados sakral sini nggih mboten nggih. Ini mudah-mudahan kalau warga Muhammadiyah cerdas semua lah, mboten insyaallah. Syariatnya menegaskan Islam menghancurkan penyembahan terhadap benda. Jadi jangan sampai kita menganggap Ka'bah itu yang disembah atau disakralkan dan seterusnya. Itu hanya simbol persatuan, simbol tauhid yang harus kita jaga. Ngaten nggih. Bahkan saya lanjut sedikit nggih, paling mboten teng Ka'bah. Nanti kalau waktunya tidak cukup kita lanjut di Selasa depan. Nah ini penekanannya Ka'bah tidak disembah, batu tidak dipuja, bangunan tidak dikeramatkan secara magis. Dan saya tutup apa yang disampaikan Umar ketika berada di Hajar Aswad. Kalau Nabi tidak menyuruh untuk menciummu, kamu hanyalah batu biasa saja. Kata seniku pesannya Umar bin Khattab. Karena memang ini semua adalah simbol-simbol saja. Ngaten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali juga terdapat banyak kekhilafan. Saya berlindung, astaghfirullahaladzim li walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.